Karena sangat mirip, lambang Garuda Pancasila apakah terinspirasi dari lambang Kerajaan Samudra Pasai? Jangan salah duga, dua gambar tadi sekilas mirip memang. Namun kalau kita perhatikan secara detail, sangat berbeda. Keduanya juga merupakan lambang dua negara yang berbeda. Yang pertama adalah Garuda Pancasila sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia dan sudah kita kenal. Dan yang kedua adalah lambang Kerajaan Samudra Pasai. Karena itulah menarik untuk kita kupas. Asal-muasal penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai lambang negara adalah bermula saat Sultan Abdurrahman Hamid Al-Qadri II memenangi sayembara lambang negara. Sayembara ini sendiri diadakan oleh Presiden Soekarno. Sebelumnya ada usulan lambang negara yang diajukan Muhammad Yamin namun ditolak oleh panitia karena masih ada pengaruh Jepang melalui penempatan sinar matahari. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, baru pada tahun 1950 kita memiliki lambang negara. Jadi selama 5 tahun itu Indonesia nirlambang negara atau tanpa lambang negara. Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara RI pada tanggal 11 Februari tahun 1950 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951. Lalu Presiden Soekarno memperkenalkan lambang itu kepada masyarakat pada tanggal 15 Februari tahun 1950 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelumnya, Garuda juga menjadi lambang kerajaan atau stempel kerajaan di Jawa, seperti Kerajaan Erlangga. Sebelum digunakan secara resmi sebagai lambang negara RI, Garuda juga dipakai sebagai lambang Kerajaan Samudra Pasai yang dulu kala berpusat di Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malikus Saleh pada abad ke-13. Seorang petualang Ibnu Battuta dalam bukunya Tuhfat Al-Nazza menuturkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai sudah menjadi pusat studi Islam di kawasan negara saat itu. Tetapi siapakah sebenarnya yang merancang lambang Kerajaan Samudra Pasai? Lambang Kerajaan Samudra Pasai dirancang oleh Sultan Samudra Pasai, Sultan Zainal Abidin. Lambang burung itu bermakna siar agama yang luas, berani, dan bijaksana. Rinciannya adalah kepala burung itu bermakna basmalah, sayap dan kakinya merupakan ucapan 2 kalimat syahadat. Terakhir, badan burung itu merupakan rukun Islam. Lambang itu disalin ulang oleh Teku Raja Muluk At-Tahasi binti Teku Cik Ismail Sidik At-Tahasi yang merupakan Sultan Muda Aceh yang diangkat pasca peristiwa Perang Cumbok pada tahun 1945. Ketika itu di Aceh Tamiang ada kerajaan sendiri bernama Kerajaan Sungai Iu. Bisa disebut lambang negara Indonesia ini meniru lambang Kerajaan Samudra Pasai yang duluan eksis sebelum kaum nasionalis Marhainisme merancang NKRI. Dari kakek atau nenek, lambang itu diwariskan generasi ke generasi yang selalu dikisahkan bahwa itu adalah lambang Kerajaan Samudra Pasai. Ujar R. Indra At-Tahasi, keturunan generasi ke-7 Raja Samudra Pasai. Disebutkan asal-usul Kerajaan Samudra Pasai berasal dari keturunan Turki, yaitu Al-Ghazi Sarif At-Tahasi, yang merupakan panglima memimpin utusan dinasti Utsmaniyah atau Ottoman yang membantu Aceh menghadapi serangan Portugis. Kemudian panglima ke-7 itu menikah dengan seorang putri Sultan Iskandar Muda. Perihal lambang negara Indonesia yang mirip dengan lambang Kerajaan Samudra Pasai juga dituturkan oleh Ibrahim Komarius, dosen Universitas Malikus Saleh Aceh Utara. Setelah digelar seminar International Conference of Seminar Malikus Saleh, Past, Present, and Future di Aceh Utara pada 11 sampai dengan 12 Juli 2011 lalu. Masyarakat mengirim lambang Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan replikanya. Lambang itu ditulis oleh Teku Raja Muluk At-Tahasi, keturunan dari Panglima Turki Utsmani yang ke Aceh ketika Sultan Iskandar Muda menghadapi Portugis, pimpinan dari Panglima ke-7 Sarif At-Tahasi. Ibrahim menjelaskan walaupun lambang Indonesia mirip dengan Kerajaan Samudra Pasai, belum bisa dipastikan Indonesia meniru dari Samudra Pasai. Menurutnya perlu pengkajian lebih lanjut. Panitia melakukan pengkajian komprehensif mengenai lambang atau gambar tersebut dan kemungkinan dibahas pada International Conference and Seminar Malikus Saleh kedua pada tahun 2013, ungkap Ibrahim yang mantan ketua panitia konferensi. Terlepas dari klaim inspirasi Garuda dari lambang Kerajaan Samudra Pasai, sejarawan LIPI Aswi Warman Adam menegaskan kalau klaim itu menunjukkan kecintaan bangsa Indonesia.
Ini bukanlah sebuah klaim yang menjurus ke arah negatif. Ini merupakan sebuah bentuk kecintaan bangsa Indonesia yang dulu saat proses pemilihan lambang negara memang ikut terlibat, kata Asfi. Demikian uraian singkat tentang sangat miripnya lambang Garuda Pancasila, apakah dia terinspirasi oleh lambang kerajaan Samudra Pasai atau tidak.